Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senang sekali kalau kita dapat bertemu kembali dalam renungan ini dan kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita semua. Untuk kita dapat bertumbuh dan memiliki hidup yang berkenan di dalam hadirat Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Bebas dari Jebakan Hutang. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, di hadapan-Mu kami datang dengan hati yang hancur. Pada hari ini kami ingin merenungkan tentang bahaya hidup yang boros dan bagaimana hal itu dapat menjerat seseorang dalam belenggu hutang. Tuhan, kami sadar bahwa seringkali godaan untuk hidup di atas kemampuan kami menjadi begitu sangat kuat. Bapa, kami mohon bimbingan-Mu agar kami dapat belajar mengatur keuangan kami dengan bijaksana. Bantulah kami untuk dapat memahami bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada banyaknya harta benda yang kami miliki, melainkan pada kepuasan hati kami dan relasi kami yang kami bangun dengan sesama. Kami rindu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari segala godaan untuk hidup boros dan membuang-buang harta yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, marilah kita berdiam diri sejenak untuk merenungkan sebuah topik yang seringkali kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang ini. Namun seringkali luput dari perhatian kita, yaitu tentang kehidupan yang boros. Topik ini sekilas mungkin tampaknya sederhana, namun memiliki suatu implikasi yang sangat dalam bagi kehidupan rohani dan juga finansial kita. Alkitab seringkali mengingatkan kita tentang bahaya hidup boros. Kita akan menelusuri beberapa ayat dan kisah yang relevan untuk memahami bagaimana kebiasaan hidup boros dapat menjerat kita dalam belenggu hutang dan bahkan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Melalui renungan ini, kita diajak untuk merenungkan kembali nilai-nilai yang kita anut, terutama tentang pengelolaan keuangan yang bijaksana. Kita akan diajak untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip Alkitab dapat menjadi pedoman bagi kita dalam mengatur keuangan dan hidup dengan sederhana. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi kita semua, menolong kita untuk semakin bertumbuh dalam iman dan menjadi pengelola yang baik atas segala karunia dan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita baca Amsal pasal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan tentang bagaimana kita mengelola harta yang Tuhan berikan. Kata harta di sini tidak hanya merujuk pada uang atau benda materi, tetapi juga mencakup segala berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita, termasuk waktu, kesehatan, dan talenta kita. Mari kita renungkan bersama makna yang terdalam dari ayat ini. Yang pertama, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Frasa ini dengan jelas menyatakan untuk kita memiliki hikmat dalam mengelola harta. Kata orang bijak
Ini adalah mereka yang bijaksana, yang dapat memahami bahwa harta adalah anugerah dari Tuhan yang harus dikelola dengan bijaksana. Mereka tidak hanya fokus pada penumpukan harta, tetapi juga bagaimana harta itu dapat menjadi berkat bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan juga bagi orang lain. Sedangkan kata minyak dalam konteks Alkitab, minyak seringkali melambangkan Roh Kudus. Jadi ayat ini juga menyiratkan bahwa orang bijak tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya akan Roh Kudus yang menuntun mereka dalam mengambil keputusan dengan bijaksana. Yang kedua, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Frasa ini menjelaskan tentang kebodohan membuang-buang berkat. Orang bebal adalah mereka yang tidak bijaksana, cenderung memboroskan harta yang mereka miliki. Mereka tidak memiliki perencanaan yang matang dan seringkali tergoda untuk memenuhi segala keinginan sesaat secara instan. Kata memboroskan ini adalah gaya hidup orang bebal. Memboroskan tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan keluarga kita dan merugikan orang lain. Misalnya, orang yang gemar berjudi atau hidup boros bisa saja mengorbankan kebutuhan keluarga demi kesenangan pribadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah Anda pernah memiliki utang? Utang seringkali menjadi sumber pertengkaran dan beban berat dalam kehidupan rumah tangga di zaman sekarang. Utang bisa menjadi penghalang untuk kita bisa memberi atau menabur. Oleh karena itu, Alkitab mengingatkan kita untuk hidup sesuai dengan kemampuan atau penghasilan yang ada. Ketika seseorang memiliki penghasilan yang masih minim, dia masih bisa mencukupkan diri karena kebutuhannya juga masih sedikit, cenderung untuk tidak berpikir macam-macam. Namun, dengan meningkatnya pendapatan seseorang, seringkali diikuti pula dengan peningkatan kebutuhan, bahkan sampai kebablasan, dan akhirnya disebut besar pasak daripada tiang. Siapapun kita bisa terbebas dari jerat utang jika kita sangat menginginkan hal itu. Dan kita bisa memulainya sejak saat ini juga. Utang adalah suatu kewajiban atau tanggung jawab untuk kita membayarnya atau mengembalikan sesuatu yang dipinjam kepada orang lain yang memilikinya. Memiliki utang seringkali sebagai akibat dari ketidakmampuan kita mengelola keuangan dengan baik. Padahal kemampuan kita mengelola uang akan menentukan kepercayaan Tuhan kepada kita atas kekayaan Allah. Setelah mengembalikan persepuluhan, banyak dari kita yang berpikir bahwa sisa yang 90% adalah sepenuhnya menjadi milik kita sendiri. Sesungguhnya kita ini hanyalah bendaharanya Tuhan saja. Ketidakmengertian inilah yang akhirnya mendorong orang Kristen untuk hidup boros. Raja Salomo menyebut orang yang boros sebagai orang yang bebal. Perhatikanlah, yang penting bukanlah seberapa banyak uang yang kita miliki, melainkan seberapa bijak kita mengendalikan pengeluaran kita. Mengapa banyak orang Kristen tidak dapat mengelola uang mereka dengan bijaksana? Karena kita memiliki gaya hidup yang konsumtif. Seringkali kita mengeluarkan uang bukan untuk hal-hal yang benar-benar penting
dan yang benar-benar kita butuhkan, tetapi hanya sekedar memuaskan keinginan kita saja. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari berubahlah dalam gaya hidup kita. Milikilah sikap hidup hemat dan sederhana. Pikirkan masak-masak sebelum membeli segala sesuatu. Apakah barang tersebut benar-benar kita butuhkan atau tidak? Dan berhentilah membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena itu, buatlah anggaran keuangan sesuai dengan prioritas yang benar. Prioritas yang benar adalah persepuluhan, lalu kebutuhan hidup yang utama, lalu benih untuk ditabur, dan yang terakhir menabung. Jika dapat mengelola keuangan dengan benar, kita pasti tidak lagi akan berutang. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan yang baik, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati penuh syukur dan rendah hati. Bapa yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang menjadi pedoman hidup kami. Melalui renungan ini, Engkau mengajarkan kami tentang hikmat dalam mengelola segala berkat yang Engkau berikan. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami tergoda untuk memboroskan apa yang Engkau berikan. Kami mudah terbawa oleh keinginan duniawi dan lupa akan tujuan hidup yang sejati. Tuhan, kami rindu menjadi orang-orang yang bijak, yang mampu mengelola harta dan waktu dengan baik. Bantulah kami untuk merencanakan masa depan dengan bijaksana. Kami percaya bahwa dengan bimbingan Roh Kudus, kami dapat menjadi pengelola yang baik atas segala yang Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, marilah kita bijaksana dalam mengelola segala berkat yang Tuhan berikan, agar hidup kita semakin bermakna dan bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga, dan juga bagi sesama. Marilah kita terus belajar menjadi orang bijak yang dapat membedakan mana yang perlu dan mana yang tidak perlu, agar harta yang Tuhan berikan kepada kita menjadi berkat yang sesungguhnya. Roh Kudus senantiasa menolongmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini, dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.